Publik jadi bertanya-tanya mengapa kasus operasi tangkap tangan atau Tim Saber Pungli Jabar Kamis 14 Juli 2021 terhadap 2 pejabat Korwil di Kabupaten Bandung dan seorang pegawai pengawas Korwil Pengalengan terjadi di lokasi gedung kantor PGRI di Katapang Kabupaten Bandung tidak diproses sampai ke pengadilan, sementara kasus terhadap mantan Kabid SMP Haji Maman terjadi tahun 2020 diproses sampai ke pengadilan dan dijatuhkan vonis hukuman kurungan penjara 9 bulan kurungan. Masih hangat di benak kita tentang kasus yang terjadi pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juli tahun 2020, yaitu kasus yang menjerat pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mantan Kepala Bidang Kabid SMP H. Maman di lokasi lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Pamempuk dengan barang bukti sejumlah uang sebesar 52 juta rupiah. Kasus mantan Kabid SMP ini berlanjut diprotes sampai ke meja hijau dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung dikenakan pasal Undang-Undang Tipikor karena perbuatannya sama dengan perbuatan korupsi. Menjadi pertanyaan publik sepertinya ada perlakuan khusus terhadap kasus yang menimpa 3 pegawai di Kabupaten Bandung pada hari Jumat 16 Juli 2021. Pada hari itu Tim Saber Pungli Jabar melakukan terhadap 3 pejabat di Kabupaten Bandung, yaitu berinisial SJ Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Pengalengan, EA Pengawas Pendidikan Kecamatan Pengalengan dan D Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kertasari. Terjaringnya 3 pejabat di Kabupaten Bandung itu dilakukan di lokasi sekretariat gedung PGRI Katapang Kabupaten Bandung Pungli yang dilakukan dalam rangka memuluskan verifikasi KTSP. Kegiatan pungli dilakukan dengan cara Kepala Korwil memerintah kepada pengawas untuk melakukan pungutan ke setiap kepala sekolah antara Rp150.000 sampai Rp200.000 per kepala sekolah seperti yang dilakukan di Kecamatan Pengalengan. Setelah berhasil melakukan pungli, Kepala Korwil Pengalengan selanjutnya mengumpulkan uang hasil pungli dikumpulkan dalam amplop dan akhirnya berhasil terjaring Tim Saber Pungli Jabar. Kuat dugaan kejadian pungli ini terjadi di 31 Korwil se-Kabupaten Bandung diduga tidak dilakukan pengembangan. Hal itu bisa dilihat dari korban terjaring adalah para kepala Korwil yang jarak wilayah kecamatannya sangat jauh, wilayah barat dan wilayah timur. Saat ini perkembangan kasus 3 pejabat di Kabupaten Bandung ini jadi sangat menarik perhatian publik, karena perlakuannya sungguh sangat istimewa karena kasus 3 pejabat di ini tidak dijerat pasal 423 KUH, salah satu unsurnya menyalahgunakan jabatan dan maladministrasi. Seperti dikutip dari media Saber Pungli 4 Juli 2021 pada artikel kegiatan Ombudsman melakukan sosialisasi peraturan Presiden PP nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli. Nini Rahayu, anggota Ombudsman Republik Indonesia, menegaskan pungutan liar atau pungli adalah bagian dari maladministrasi dan aparat pelaku pungli dapat dikenai sanksi administrasi dan berlanjut ke pengadilan. Proses lebih lanjut ke pengadilan umum dapat dilakukan bila dalam pungli ini didapati unsur pidana. Pungli diatur dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan. Yang dimaksud pungli dalam aturan ini adalah permintaan imbalan dalam bentuk uang, jasa, maupun barang secara melawan hukum atas layanan pada pengguna layanan, tegas Nini Rahayu di artikel media Saber Pungli 4 Juli 2021. Untuk diketahui maladministrasi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menerangkan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut,
termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Tentang kebenaran kabar 3 pejabat Disdik Kabupaten Bandung yang terjaring kasus OT tidak naik proses pengadilan melainkan penegakannya dikembalikan ke aparat penegak intern daerah APIT. Melalui APIT akan dijatuhkan sanksi pelanggaran peraturan ASN. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Dr. Haji Juhana, MMPD Selasa 14 September 2021, menerangkan. Inspektorat sudah ekspos saya hadir. Ada kesalahan teknis sebenarnya. Uang itu bisa normatif bisa bayar narasumber, penjilidan, cetak buku, makan minum, bisa boleh. Cuma pemungutnya tidak jelas dan tegas, sehingga jadi membuat pertanyaan kepala sekolah, itu persepsi saya, tegas Juhana. Sehingga hasil gelar perkara tidak memadai untuk menindaklanjuti ke aparat penegak hukum AF. Ada kesalahan tapi kesalahannya sumir, hanya salah kasih judul. Uangnya belum terjadi serah terima. Tidak ada korupsi dan mengenai sanksi yang akan diberikan bisa penurunan pangkat dan penangguhan pangkat bagi mereka, menurut Kadis di Kabupaten Bandung Juhana. Karena negara Indonesia adalah negara hukum menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, maka sudah seharusnya penegakan hukum juga dilakukan seadil-adilnya sehingga tidak terjadi kasus tebang pilih. Kita berkaca pada 2 kasus OT pada pejabat Dinas Pendidikan. Pada kasus OT pertama tahun 2020 diproses sampai pengadilan tipikor. Pada kasus OT yang kedua 3 pejabat Disdik di lokasi gedung PGRI tidak diproses di pengadilan. Diharapkan penegakan kasus ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara. Ini pihak terkait Inspektorat APIT bisa meyakinkan publik perihal kejadian ini. Diharapkan kasus OT Satgas Saber Pungli Jabar terhadap 3 pejabat Disdik Kabupaten Bandung, yang proses hukumnya tidak sampai pengadilan diharapkan tidak menjadi suatu insiden buruk dalam penegakan hukum pada kasus OT Saber Pungli di Indonesia ini, dan semoga penegakan ini tidak bertentangan dengan tujuan Presiden dalam pemberantasan pungli yang merusak sendi perekonomian, kehidupan dan bernegara. Dari Kabupaten Bandung, kontributor berita 7 Bahtiar Galingging.